Oke, kita lanjutkan project cost management. Pada topik kali ini kita akan membahas mengenai earn value management. Jadi apa itu earn value management? Earn value management adalah measurement teknik yang digunakan untuk mengukur performance dari sebuah project yang mengintegrasikan scope, time, dan cost. Jadi disinilah nanti kita akan melihat bagaimana perintegrasian dari scope, time, dan cost itu dalam sebuah proyek. Nah, hasilnya ini adalah give a baseline atau dasar yang dimana kita dapat menggunakan itu sebagai cara untuk mendefinisikan sebaik apa proyek itu memenuhi scope, time, dan cost. Nah, earn value management itu sendiri mencakup penghitungan 3 value dalam setiap aktivitas atau summary activity dari sebuah WBS. Apa saja value-nya? Yang pertama adalah plan value, actual cost, dan earn value. Ini adalah 3 value yang akan dikalkulasi untuk menghasilkan earn value management. Nah, kita lihat di sini contohnya. Inilah contoh penghitungan dari earn value calculation untuk 1 minggu setelah minggu pertama dari project Surveyor tadi ya. Di sini kita lihat hasilnya untuk earn value di week pertama ada 5.000, plan value, actual cost, cost variance, schedule variance, cost performance index, dan schedule performance index. Nah, ini apa saja kita akan bahas di belakang, oke? Nah, untuk kita tahu ini hasilnya dari mana, kita ada rumus ya. Oke, sebelum kita lanjut membahas mengenai rumus-rumus tadi, kita kembali lagi dulu ya membahas apa itu earn value management. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa earn value management itu mengintegrasikan scope, schedule, resource untuk mengukur performance dari sebuah proyek ya. Tujuannya adalah untuk mengukur performance sebuah proyek. Nah, di sini dia akan melakukan compare atau perbandingan dari jumlah pekerjaan yang telah direncanakan dengan pekerjaan yang saat ini sudah dikerjakan dengan cost atau spending saat ini. Nah, untuk menentukan apakah cost dan schedule performance itu sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Jadi contohnya seperti ini ya. Kita berikan contoh misalnya project X, kita sebutlah namanya projectnya adalah project X ya. Oke, di sini kita merencanakan akan mengerjakan project ini di 3 bulan. Ini bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga. Nah, untuk mencapai 100% kita mengharapkan nih di bulan pertama kita sudah menyelesaikan 25%. Di bulan kedua kita sudah mencapai, kita sebutlah 50%. Dan di bulan ketiga kita sudah complete 100%. Nah, untuk secara cost-nya kita merencanakan di bulan pertama kita akan menghabiskan misalnya 100, di bulan kedua kita akan menghabiskan 500, dan di bulan ketiga kita akan menghabiskan 300. Jadi totalnya kan ada 900 ini ya. Nah, totalnya 900. Nah, mengukur nanti yang dibandingkan apa? Jadi inilah perencanaan kita. Jadi misalnya kita ada saat ini di bulan yang pertama. Kalau kita ukur performance untuk bulan pertama, apa yang akan kita ukur? Kita lihat nih, saat ini kita sudah ada di bulan pertama, berapa total persentase pencapaian kita. Nah, ternyata sampai di bulan pertama ini pencapaian kita secara aktual itu baru 20% misalnya gitu. Dan total cost yang kita habiskan ternyata sudah mencapai kita sebutkanlah $150. Nah, inilah yang mau kita ukur. Bagaimana performance project kalau ternyata tidak memenuhi dari ini gitu. Tapi mungkin bisa jadi juga misalnya di bulan kedua kita sudah mencapai nih 50%. Ya, sekarang kita sudah ada di bulan kedua dan cost yang kita habiskan berarti sama $500 misalnya. Nah, ini artinya kan proyeknya sesuai dengan perencanaan gitu. Kalau yang ini tadi enggak ya, karena harusnya di bulan pertama itu kita sudah menyelesaikan 25% pekerjaan, tetapi ternyata baru 20%, di mana ternyata padahal cost yang kita sudah habiskan itu sudah over budget gitu. Nah, inilah yang akan diukur dengan menggunakan EVM tadi. Nah, apa yang dibutuhkan untuk mengukur EVM? Ada namanya baseline plan ya, yang seperti tadi table yang kita tunjukkan dalam pertemuan sebelumnya ya. Berikutnya ada project budget, di mana project budget ini rumusnya adalah budget at completion ya, atau disebut dengan BAC, budget at completion. Yang berikutnya adalah project end date. Jadi kita harus tahu project ini berakhir berapa lama gitu, 3 bulan,
4 bulan, dan seterusnya. Kemudian kita juga harus tahu tasnya, jadi pekerjaan apa yang harus dipekerjakan, dan selain itu kita juga harus menschedulkan atau merencanakan pekerjaan tersebut. Nah, setiap task tersebut memiliki budget ataupun effort. Jadi nanti untuk setiap task tersebut kita harus menentukan berapa cost yang akan kita habiskan dan berapa budgetnya gitu. Nah, dan actual track itu saat ini udah ada berapa udah seperti apa track recordnya, secara baik secara waktu ataupun secara cost ataupun secara total dari pekerjaannya. Nah, untuk menghasilkan EVM, 3 value yang harus ditentukan. Yang pertama adalah plan value atau disebut dengan PV. Yang kedua adalah actual cost atau AC, dan yang terakhir adalah end value. Nah, apa itu plan value? Nah, plan value itu adalah apa yang what are the budget cost of the work schedule? Apa budget dari cost dari setiap pekerjaan yang kita pekerjakan. Nah, ini menggunakan time pace ya, berdasarkan waktu. Nah, berikutnya ada lagi actual cost. Actual cost adalah cost yang saat ini sudah kita habiskan. Kalau ini yang plan yang kita rencanakan. Jadi misalnya tadi kita merencanakan dalam bulan pertama kita akan costnya itu misalnya tadi kita sebut costnya ini 300 ya. Jadi ini yang disebut dengan plan value. Nah, tapi kalau misalnya actual cost adalah cost yang sampai saat ini sudah kita habiskan. Jadi bisa melebihi dari plan cost atau bisa kurang dari plan cost atau bisa sama ya. Jadi itu yang disebut dengan actual cost. Jadi kalau tadi kita merencanakan 300, ternyata yang kita pakai di sini sampai saat ini baru 200 gitu. Atau bahkan bisa juga yang kita rencanakan 300 yang kita pakai sudah 400. Jadi tergantung sampai saat ini kita menghabiskan uangnya berapa gitu. Nah work and value itu sendiri, what are the budget cost of the work performed. Nah, bagaimana posisi cost tersebut pada work performnya itu. Nah, contohnya kita kasih contoh nih. Nah, pertama katanya ada task, nama tasknya itu drill and install 10 piezometers ya. Nah, dibudgetkan itu dia $100.000, dimana 100.000 ini berasal dari 10.000 per piezometer ya. Jadi dia menghasilkan 10 piezometer, jadi hasilnya menjadi 100.000. Nah, dimana waktu yang ditargetkan itu adalah 10 minggu, dimana 1 piezometer per week. Nah, pada minggu kelima diukurlah, sekarang proyeknya udah berjalan nih. Pada minggu kelima ternyata yang dihasilkan itu baru 4 piezometer, dan cost yang dihabiskan itu baru 47.500. Nah, kalau secara kita gambarkan ini kan seharusnya kalau bulan kelima, kalau dia sudah mencapai bulan kelima, berarti sudah harus mencapai 5 piezometer ya, kita sebut PM ya. Dan karena 10.000 per piezometer berarti 10K atau 10.000, berarti harusnya ini kalau minggu kelima kita sudah harus menghabiskan 50.000 piezometer secara dolarnya ya. Nah, ternyata yang kita habiskan itu baru 47.500, di mana baru menghasilkan 4 ya. Padahal di situ kita sebutkan bahwa 1 piezometer itu 10.000 gitu, tapi ini baru 4, tapi 47.500. Nah, sekarang kita ukur nih performance dari project ini gitu. Nah, plan value-nya ini yang tadi ya, plan value-nya ini adalah 50.000. Nah, kalau ini kita gambarkan seharusnya seperti ini ya. Kalau kita gambarkan dalam table harusnya seperti ini. Nah, kan dia menghasilkan 10 minggu ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya sampai hasilnya 10 ya. Sebentar. Sampai hasilnya 10. Nah, terus habis itu kan gambarnya seperti itu ya. Nah, berikutnya kita hitunglah ininya. Plan value-nya itu berarti disebut karena kita berencana menghasilkan untuk bulan kelima, harusnya plan value-nya 50.000 ya, sama seperti gambar yang tadi. Kenapa 50.000 Bu gitu ya? Sebentar, tadi saya kembalikan lagi. Nah, tadi kita ada satu bentar. Oke, gambarnya kan 1 nih. Bentar ya. Oke. Ini kan kita buat ada 10 minggu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi seharusnya kan dari sini kita sudah menghasilkan setiap bulan itu kita ada 1 ya. Nah,
setiap bulan ini kalau secara tas kita ini ada 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Jadi totalnya ini ada 10 piezometer ya. Nah, setiap piezometer itu kita ada 10.000 ya, 10K ya. Nah, 10K, 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 dan seterusnya ya. Ini juga 10K, ini 10K, 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 dan 10K. Nah, sekarang kalau posisinya kita berada di minggu kelima, jadi kalau kita posisinya berada di minggu kelima, seharusnya kita sudah menghasilkan 5 PM ya, dan totalnya harusnya sudah 50K atau 50.000. Nah, pada kenyataannya dia masih menghasilkan, berarti plan value-nya adalah, kalau dari gambar ini kita sebut plan value-nya kita berencana akan menghasilkan 5 ya, berarti 50.000, plan value-nya adalah 50.000. Sementara aktualnya, kenyataannya kita menghabiskan 47.500, dengan dimana end value-nya adalah 40.000. Kenapa 40.000? Karena kita baru menghasilkan 4, dan 4 itu value-nya itu adalah 40.000 ya. Jadi karena tadi disebutkan 10.000 per piezometer. Nah, ternyata hasilnya baru 4, berarti hasilnya adalah end value-nya adalah 40.000. Nah, sekarang kita lihat calculating end value dan interpreting the result. Nah, kenapa kita harus mengukur ini untuk mengukur progresnya ya, total presentasi progres ini nanti gimana. Berikutnya kita mengidentifikasi tren, melakukan juga forecasting cost. Jadi kalau yang seperti ini, wah kemungkinan ini kan minggu ke-6 ini pasti akan lebih, harusnya kalau 60.000 nggak akan mungkin lagi ini tetap 60.000 dong ke depan ya, karena di sini aja sudah lebih nih, udah di bulan kelima baru 4. Nah, bulan ke-6 itu kecil kemungkinan kita menghasilkan 6 karena yang satu lagi belum selesai gitu. Nah, kita bisa nge-forecast atau memperkirakan. Nah, sekarang kita akan menghitung CV-nya dulu, cost variance. Cost variance itu rumusnya adalah EV dikurang AC. Nah, good news-nya adalah CV itu kan cost variance, end value dikurang actual cost. End value itu tadi yang 40.000 dikurang AC. Jadi kalau tadi end value-nya kita tadi, kalau dari contoh yang tadi end value-nya kan baru 40.000 ya. Nah, sementara actual cost-nya itu sudah 50, actual cost-nya 47.500. Nah, jadi ini kalau kita kurangkan, harusnya ini minus ya, hasilnya end value dikurang AC ini jadi minus. Artinya kalau dia, jadi apa interpretasinya? Kalau CV atau cost variance itu positif, projectnya itu under the budget, jadi kurang dari budget. Nah, kalau dia negatif, projectnya itu over the budget. Jadi ya jelas ya, karena gini, ini kalau disebut under budget itu ada kadang disebut good news, tapi belum tentu juga ya. Nah, jadi disebut sini berarti harusnya kan kita kalau untuk bulan kelima itu kita untuk menghasilkan 40K tadi, yaitu 4 PM tadi, kita harusnya menghabiskan 40.000 ya. 40.000, tapi ternyata kita sudah menghabiskan 47.500, berarti ini sudah minus. Jadi kita dia over budget. Harusnya kan kalau 4 PM itu ya paling 40.000 kan hasilnya gitu. Itu yang disebut dengan cost variance. Nah, berikutnya kita akan melihat CPI, yaitu Cost Performance Index. Nah, Cost Performance Index itu sendiri adalah end value dibagi sama actual cost. Jadi tadi itu kalau kita mau hitung CPI yang tadi ya, project yang tadi, end value-nya tadi kan 40.000. Sementara actual cost-nya kita itu adalah 47.500. Nah, ini kalau kita bagikan itu lebih besar dari 1 atau tidak? Ini pasti lebih kecil dari 1 ya, kalau pembagiannya di sini. Nah, di sini kalau disebut kalau CPI-nya itu lebih besar atau dengan 1, project-nya itu under atau sesuai dengan plan budget. Nah, ini yang bagus. Tapi kalau yang jelek itu jika CPI lebih kecil dari 1, di mana project-nya over budget. Nah, ini yang disebut dengan Cost Performance Index. Jadi tadi harusnya kan kalau untuk menghasilkan 40.000 kita cukup 40.000 aja. Nah, baru itu disebut dengan yang bagus. Tapi kalau misalnya ternyata
kita untuk menghasilkan 40.000 kita membutuhkan 47.500. Nah, ini disebut dengan over budget. Nah, cost variance. Nah, cost variance itu adalah rumusnya adalah persentase dari cost variance itu rumusnya adalah CV dibagi EV. Nah, CV itu adalah CV itu tadi sudah disebutkan di sini ya. CV itu cost variance. Nah, cost variance dibagi earned value. Nah, di sini artinya jika jadi kita hitungkan aja tadi ya, minus berapa tadi? Kalau dari project ini tadi kita CV-nya kita itu minus 7.500 ya, 47.500. Nah, sementara end value-nya kita baru 40.000 ya. Nah, persentasenya ini jika positif under the budget. Nah, jika negatif itu over the budget. Nah, yang kita ini kan negatif ya, karena harusnya ini tidak harusnya kan tadi kalau menghasilkan 40.000 ya kita hasilnya 40.000. Nah, ini hasilnya negatif, jadi disebut dengan over the budget. Oke. Nah, sekarang kita menghitung SV atau schedule variance. Nah, schedule variance itu adalah end value dikurang plan value. Nah, end value kita tadi 40.000 ya. End value-nya 40.000, sementara plan value-nya kita itu adalah 50.000. Jadi 40 dikurang 50.000 adalah minus 10.000 ya. Nah, jika value-nya positif, project-nya itu lebih cepat dari schedule. Jadi harus lebih cepat dia. Jadi kalau direncanakan menghasilkan 5, udah 6 gitu. Jadi cepat. Nah, tapi kalau negatif itu dia terlambat ya. Jadi kayak ini tadi kan bulan kelima harusnya kita menghasilkan 5 ya PM ya. Piezometer itu, tapi ternyata kita baru menghasilkan 4. Makanya kita disebut bad news, yaitu karena hasil dari SP kita atau schedule variance kita negatif. Oke, sekarang kita masuk SV atau SPI ya, sama dengan EV dibagi PV. Nah, earned value tadi, kalau kita tadi earned value-nya 40.000 dan plan value-nya 50.000 ya. 50.000. Nah, jadi kalau SPI adalah EV dibagi PV. EV dibagi VP berarti ini apakah ini lebih besar atau lebih kecil dari 1? Nah, jadi kalau dia di bawah 1, maka proyeknya itu behind the schedule ya, terlambat ya, sama seperti yang tadi, itu disebut dengan SPI. Nah, presentasi dari SPI juga seperti itu, kita bagi SP dibagi VP. Jika hasilnya positif, proyeknya lebih cepat dari schedule. Jika hasilnya negatif, proyeknya lebih di belakang dari schedule atau terlambat. Nah, sekarang kita menghitung estimate at completion. Nah, estimate at completion ini artinya adalah kita mengestimasi nih, setelah kejadian saat ini, kayak tadi ya, sudah kejadian di minggu kelima, di bulan kelima kita baru menghasilkan 4 piezometer dan kita sudah menghabiskan 47.500 dana gitu ya. Nah, sekarang kita rencanain nih, kalau kayak gini kondisinya, ini akan komplit kapan gitu. Karena tadi kan seperti yang kita lihat, kita rencanakan itu komplitnya 10 bulan. Tapi ternyata sampai bulan kelima kita baru menghasilkan 4. Jadi kita akan lihat EAC itu rumusnya adalah AC ditambah ETC, actual cost ditambah estimate to complete. Nah, oke. Oke, selanjutnya kita lihat. Nah, jadi estimate at completion ini nanti actual cost ditambah budget at completion sama dikurangin dari end value. Nah, estimate to complete ini kan apa estimate to complete ini? Nah, ini tadi cost yang kita estimasi sampai itu selesai. Kalau dari contoh yang tadi itu berarti yang kita estimasi yaitu 10 bulan, berarti ada 100.000 ya. Nah, ini adalah estimate to completion dari project yang tadi ETC-nya. Nah, kalau EAC ini rumusnya adalah actual cost ditambah budget at completion kurang di end value. Nanti dihafal ini ya. Nah, sekarang kita akan melihat EAC yang berikutnya. EAC sama dengan AC ditambah BAC dikurang EV dibagi CPI, di mana AC ini sama dengan BAC dibagi CPI. Nah seperti itu. Jadi ini tadi sudah kita jelaskan ya. Kalian coba ini. Nah, yang menjadi tugas kalian adalah kalian coba tuliskan kembali soal ini dengan kondisi yang sama ya. Jadi coba kalian tuliskan bagaimana kalian menghitung
tuliskan rumusnya dan penghitungannya dalam. Nah, secara singkatnya Anda bisa melihat rumus tersebut di formula tersebut yang tadi ya, secara singkatnya di dalam tabel ini. Nah, sekarang tugas Anda sampai di akhir sesi ini adalah ini ada contoh dari Surveyor Pro Project cost baseline, yang cost baseline-nya. Jadi kita lihat ya, ini adalah perencanaannya. Coba Anda hitung EVM-nya untuk bulan pertama, di mana cost yang kita gunakan itu di sini kan 20.000, ternyata costnya itu 25.000 dan completionnya itu sudah 95%. Coba kalian hitung performance-nya dari pelaksanaan project itu sudah 95%. Coba kalian hitung EVM-nya, tapi jangan lupa untuk menuliskan diketahuinya ya, apa yang kalian diketahui, apa yang ditanya itu hasilnya seperti apa. Oke, sampai di sini pertemuan untuk EVM. Silakan untuk tidak lupa mengerjakan tugasnya. Terima kasih.